Ini pesan Nabi ya, supaya diperhatikan. Iyyakum wal maksiata fa inna bil maksiati halasutullah. Jauhi olehmu berbuat maksiat, karena Allah akan turun dengan kemurkaannya. Hati-hati kalau maksiat, dampaknya berat. Bukan hanya menimpa diri sendiri, tapi semuanya akan terkena dampaknya. Kalau secara individu, pelakunya seorang laki-laki, pertanyaannya banyak tuh. Itu ayahnya siapa? Kebawa nggak keluarganya? Itu suaminya siapa? Kalau dia sudah jadi kakek-kakek, itu kakeknya siapa? Tinggalnya di mana? Panjang pertanyaan berikutnya. Kalau dia seorang wanita, itu istrinya siapa? Itu emaknya siapa? Kalau sudah jadi nenek-nenek, itu neneknya siapa? Tinggalnya di mana? Kalau dia ustadz, itu ustadz dari mana? Ustadznya siapa? Maka ingat pesan Al-Quran. Serius, ingat pesan Al-Quran yang satu ini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah ditimpakan tidak hanya pada pelakunya saja, namun menimpa secara keseluruhan. Ingat, musibah yang terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, bukan, tapi karena ulah tangan manusia. Kita sudah merasakan itu. Ada air membumbung tinggi, namanya tsunami. Ada gunung batuk, namanya erupsi. Ada bumi bergerak kencang tak beraturan, namanya gempa bumi. Ada kepulan asap di gedung tinggi, namanya kobaran api. Ada orang minum racun, namanya. Semuanya ke bawah. Setelah itu negerinya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Maka Allah berikan peringatan seperti tadi itu. Jadi kalau ingin maksiat, ingat dua ayat saja. Satu, Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25, dan surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Insya Allah enggak jadi maksiat. Amin. Sebab khawatir nanti menimpa keseluruhan. Itu baru di dunia. Kata Kiai Haji Zainuddin Amzad, itu baru persekot alias DP. Puncaknya mengerikan di akhirat nanti, siksa telah menantinya. Padahal kalau sudah namanya neraka, nggak terbayangkan bagaimana pedihnya. Saya menutup dengan salah satu hadis yang buat kita berhati-hati. Inna rajulan la ya'malu zamanan tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seorang surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia iseng-iseng bermaksiat. Iseng-iseng bermaksiat. Ketika melakukan dosa, nyawanya dicabut. Su'ul khotimah. Tuh. Itu orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Namun dengan kasih sayang Allah menjadi pesan penting buat umat Rasulullah, jangan putus asa. Wa inna rajulan la ya'malu zamanan tawil bi amalin ahlin nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Dulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka. Seorang neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia bertobat, dapat hidayah, hijrah. Belum sampai tempat hijrahnya dia capai, maut sudah merenggutnya. Malaikat mengukur jaraknya, dekat dengan tempat hijrahnya. Maka taubatnya diterima, padahal dia belum beramal. Meninggalnya husnul khotimah.
itu orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Awal baik, akhir Oh, baik. awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Awal baik, akhir baik. Alhamdulillah. Ini pasti ngajinya rajin nih, Mas.